Baik, terima kasih banyak ya Mas Peter untuk stretching-nya. Sama-sama. Jadi makin semangat nih. Baik, acara selanjutnya sambil menunggu waktu berbuka puasa, akan ada yang seru nih Mas Peter. Wah, kita ada acara apa nih? Karena kan di tahun-tahun sebelumnya acara kita hanya makan. Betul. Apa ada yang berbeda di tahun ini? Jadi, untuk hari ini kita mengundang ahli nutrisi kita untuk kita ajak berbincang-bincang yang pastinya akan seru dan bermanfaat. Karena kita ingin berubah dari kebiasaan nih, yang mungkin biasanya teman-teman kalau buka puasa menunya barangkali kurang sehat. Jadi di sini kita mau coba mengajak teman-teman untuk bisa makan dengan menu yang lebih sehat lagi. Pastinya. Tetapi sebelum kita panggil narasumber kita, izinkan saya membacakan sedikit profil dari narasumber kita. Narasumber kita pada hari ini bernama Ibu Dea Parazakia, di mana Ibu Dea adalah seorang clinical nutritionist lulusan dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Prodi Gizi. Saat ini kesibukannya adalah sebagai aparatur sipil negara yang bertugas di Puskesmas Taman Sari. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ibu Dea Parazakia. Selamat sore Ibu. Selamat sore, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana tadi, macet gak kesini? Lumayan. Oh. Terima kasih ya Ibu Dea untuk sudah menyempatkan waktunya. Mungkin sebelum kita berbagi informasi, buat teman-teman yang mau ikut aktif dalam talk show, bisa jika kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menuliskan di kolom chat. Nanti di akhir acara, apabila ada waktu tersisa, kita akan memilih pertanyaan tersebut untuk dibacakan. Baik. Ini nih, aku sebenarnya mau nanya nih dari awal sama... Langsung ya Pak? Langsung, tapi ke Mbak Desi dulu nih. Oh, aduh. Mbak Desi kan udah puasa nih. Betul. Kurang lebih udah mau 1 bulan ya? Iya, jalan 1 bulan. Kira-kira udah turun berapa kilo nih? Nggak kelihatan ya Mas Peter. Jadi memang sebenarnya Mas Peter, Bu Dea, kalau orang berpuasa biasanya memang awal-awal akan turun drastis ya Bu ya? Akan turun. Nah, nanti tuh pasti efeknya pada saat lebaran. Mungkin Bu Dea bisa kasih tips nggak sih supaya kita tuh tetap bisa maintain berat badan kita sampai nanti lebaran. Oke, jadi memang ya kalau misalnya puasa kan kita banyak yang turun gitu ya. Betul. Karena kan ada intermittent fasting gitu ya. Nah, gimana caranya nih biar Mbak Desi, Mas Peter dan Ibu-ibu semuanya, Bapak-bapak juga untuk maintenance berat badan kita ya. Nah, yang pertama nih, kadang-kadang kita habis puasa suka lupa nih sarapan gitu ya. Oke, karena kan biasanya kita makan puasa, sahur gitu ya, sama buka sehari makan 2 kali gitu. Kita lupa kadang-kadang harus sarapan. Padahal sarapan itu adalah investasi hari tersebut gitu ya. Kenapa? Karena di sarapan itu merupakan hal awal gitu. Ketika kita nggak sarapan, otak kita pasti akan memunculkan gitu ya rasa lapar yang berlebih. Jadi pasti akan makan berlebih saat siang hari, mengonsumsi camilan-camilan manis, kemudian malam hari juga kita akan lapar mata. Gitu. Jadi investasi pertama memang harus sarapan, gitu ya. Yang kedua, selain sarapan juga ada gizi seimbang, gitu ya. Gizi seimbang itu maksudnya apa? Nah, di dalam satu porsi, gitu ya, terdapat harus karbohidrat. Berarti contohnya apa? Nasi, kemudian bisa roti, atau misalnya singkong, atau misalnya ubi, gitu ya. Kemudian untuk protein harus ada ya lauk karena itu sebagai zat pengatur. Protein ada apa? Ada hewani, ada nabati. Hewani dari daging-dagingan, kemudian nabati bisa tahu atau tempe. Gitu. Kemudian yang sering kita lupa nih, apa kira-kira Mbak Mas? Nah, sayur. Betul. Sampai lupa yang nggak pernah dimakan. Oke. Jadi sayur sama buah itu juga penting. Kenapa dia penting? Karena dia sumber serat. Nah, serat itu yang bikin kita kenyangnya, rasa kenyang lebih lama. Jadi memang sayur sama buah itu minimal 2-3 porsi per hari. Jadi serat jangan dilupakan dari sayur dan buah. Kemudian setelah makan nih, kita ngapain biasanya? Minum ya? Betul. Nah, kadang-kadang yang suka bikin kita cepat lapar gitu ya, karena kita dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, sebenarnya tubuh kita itu juga butuh minimal cairan yang masuk, butuh air, gitu ya. Nah, minimal berapa nih? Bisa minimal 8 gelas per hari, atau sebanyak 2,5 liter, gitu ya. Nah, tapi berbeda kondisinya pada pekerja yang sedang berolahraga bisa, kemudian atau misalnya pekerja yang berada di tempat panas, itu bisa lebih dari 2,5 liter.
dia minimal 3 liter per hari. Gitu ya. Oke, setelah makan dengan gizi seimbang, kemudian air. Ada lanjut lagi. Biasanya yang suka kita lupakan adalah aktivitas fisik. Olahraga ya. Iya, olahraga ya. Kadang-kadang kita udah capek kerja, mager, malas gitu ya. Oke, kurang gerak gitu. Nah, tapi gimana dong sekarang olahraga saat pandemi gini gitu ya? Betul. Pasti susah, gym nggak buka, kemudian tempat-tempat umum juga susah, apalagi kalau misalnya kita mau lari bareng gitu takut ya. Ya. Nah, gimana sih cara olahraga yang milenial gitu ya? Oke. Mbak Desi mungkin sering ke mall. Nggak usah ditanya ya. Salah satu olahraga saat ini gitu ya, aktivitas fisik. Nah, minimal kan memang hanya 30 menit per hari. Tapi kalau misalnya kita kerja susah ya. Biasanya 30 menit per hari itu susah. Kalau misalnya di tempat kerja bisa nih stretching kayak tadi. Gitu ya. Berarti benar kita. Benar ya. Oke, stretching bisa nih di depan komputer, kemudian gerak-gerak sedikit selama 30 menit. Atau misalnya ada yang kantornya di lantai 2 atau lantai 3. Boleh jangan naik lift. Boleh naik turun tangga gitu ya. Dalam sehari pas datang naik turun tangga, pulang juga kalau bisa naik turun tangga. Oke, Bu Dea, tadi jalan-jalan ke mall tuh agak menarik ya. Oke. Itu tuh kita jalan-jalan ke mall 30 menit, apa kita boleh sambil belanja atau harus jalan terus gitu? Oke, jadi itu contoh olahraga milenial sekarang gitu ya, jalan-jalan ke mall. 30 menit memang jalan terus, jangan berhenti. Gitu. Kenapa jalan terus? Karena kalau misalnya kita mau membakar lemak itu, dia minimal 15 menit bergerak di awal. Jadi ketika kita cuma gerak 15 menit di awal doang, itu hanya kehilangan air. Jadi cairan yang keluar, bukan lemak kita kebakar. Ketika sudah di atas 15 menit, itu akan lemaknya kebakar. Jadi memang minimal olahraga per hari itu 30 menit untuk perbaikan jantung kita, kemudian pembakaran lemak tubuh juga bisa. Mbak Desi, kalau jalan-jalan ke mall, yang terkuras apa nih? Air, lemak, dompet juga. Oke, Bu Dia, kita mau nanya nih. Sebentar lagi kan sudah mau Lebaran. Betul. Kira-kira kan kita akan banyak mengkonsumsi makanan-makanan daging, makanan-makanan bersantan. Gimana caranya biar kita tuh aman gitu? Lebaran yang aman tuh Lebaran seperti apa sih? Oke, jadi kita sekarang bahas Lebaran gitu ya. Iya. Lebaran yang aman itu sebenarnya ada 2 konsep nih. Oke. Aman dari Lebaran itu sendiri. Yang kedua aman dari makanan itu sendiri gitu ya. Nah, Lebaran yang aman kayak gimana gitu ya. Pasti sekarang saat pandemi COVID gitu kita harus aware terhadap family kita gitu ya. Nah, kita jangan menganggap kalau misalnya family kita juga tetap sehat gitu ya. Tetap harus menjaga protokol kesehatan. Betul 5M tadi. Nah, yang kedua aman dari makanan itu sendiri. Gitu ya. Ini yang mau kita bahas nih. Paling penting ya. Aman kadang-kadang kan kalau Lebaran tuh suka kalap gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi aman dari makanan itu sendiri gimana? Yang pertama, pasti sebelum Lebaran itu sering dapat hampers ya. Iya. Betul. Oke, banyak banget nih kita dapat kiriman hampers gitu ya. Nah, caranya gimana harus menjaga? Kadang-kadang kalau hampers itu kita juga harus aware. Iya. Aware dari mana? Aware kita lihat tanggal expire date-nya. Oke. Gitu. Kadang-kadang kan ada ya hampers yang kita jumpai. Kadang-kadang ada yang suka udah kadaluarsa gitu ya. Kita nggak mau kan nanti saat Lebaran kita diare atau misalnya malah tifus atau kita malah jadi masuk rumah sakit. Betul ya. Berarti kita harus hati-hati banget ya karena banyak pedagang-pedagang nakal yang jual hampers dengan harga murah tapi udah mau expired gitu. Oh iya, betul sekali. Itu yang dari hampers gitu ya. Nah, dari sajian-sajian Lebaran gimana gitu ya? Oke, padahal isinya kalau makan kita ke rumah om ada santan, terus ada rendang, terus nanti ke rumah nenek lagi ada kue, semuanya gitu ya. Oke, yang pertama ini kita bahas santan. Kalau santan itu sebenarnya bahaya apa enggak sih? Ya. Nah, sebenarnya kalau santan yang dimasak berulang-ulang itu yang bahaya. Nah, kalau misalnya santan yang tidak dimasak berulang-ulang, sebenarnya tuh banyak ya orang-orang di luar sana yang mengkambing hitamkan santan, gitu ya. Padahal sebenarnya santan itu tuh terdiri dari asam laureat. Nah, asam laureat ini merupakan asam lemak rantai sedang. Sebenarnya fungsinya si asam lemak laureat ini dia fungsinya untuk menurunkan kolesterol dan trigliserid. Gitu ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya santan itu tuh antioksidan. Gitu ya. Tapi dalam tanda kutip, ketika dia tidak dipanaskan berulang-ulang.
Oh, gitu. Jadi santan itu merupakan antioksidan. Nah, fungsinya antioksidan sendiri juga melawan virus sama melawan jamur di tubuh kita. Gitu. Nah, selain itu nih, santan itu juga banyak vitaminnya. Ada vitamin B, vitamin C, ada vitamin E juga. Selain vitamin juga banyak nih mineral-mineral gitu ya. Ada magnesium, kaliumnya juga, fosfornya juga. Nah, santan itu kan kita biasanya kalau makan bikin rasa kenyang lebih lama juga ya, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya santan itu yang bahaya yang gimana? Oh iya, betul. Yang bahaya memang santan yang dimasak berulang-ulang. Ketika dimasak berulang-ulang, nanti dia asam lemaknya akan menjadi asam lemak jenuh. Gitu ya. Kalau misalnya jenuh, kita mendengar kata jenuh gitu ya, pasti tubuh kita udah rasanya nggak nerima gitu ya. Pacaran lama-lama jenuh gitu ya. Oke. Jadi kalau santan juga dimasak berkali-kali, kemudian dihangatkan berkali-kali, itu akan lemaknya menjadi lemak jenuh. Yang akan bahaya di tubuh kita sendiri. Bu Dea, ini menarik nih, santan dihangatkan berulang-ulang. Kalau misalkan kita lagi lebaran, kita kan akan banyak bikin rendang atau opor gitu dalam porsi yang banyak, nggak pasti sedikit kan. Nah itu gimana tuh? Apa kita langsung setelah bikin langsung bagi-bagiin aja ke tetangga atau gimana? Oke, dermawan banget. Gitu ya. Oke, tim kreatif bisa next slide. Oke, nah jadi gini, Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita biasa memang masak dalam lebaran itu satu panci gede gitu ya, santannya udah jadi, ayamnya udah jadi gitu ya. Nah mungkin untuk lebaran besok ada tips triknya gitu ya untuk memasak santan. Gimana caranya? Nah untuk pengolahan santan kita harusnya biasakan membuat rencana menu dalam seminggu. Jadi agar santannya ini kita bisa taruh nih di mana aja, hari apa aja gitu ya. Nah ternyata kita harus menentukan harinya santan. Nah ternyata untuk harinya santan hanya seminggu sekali. Maksimal itu. Maksimal itu hanya seminggu sekali. Jadi jangan hari ini makan rendang, besok kemudian makan gulai, opor gitu ya. Berarti konsepnya itu kayak pantang gitu ya. Senin sampai Rabu kita pantang, Kamis boleh makan. Gitu. Oke, terus kemudian yang tadi ya tidak dihangatkan berulang-ulang karena dia akan lemaknya menjadi lemak jenuh. Kemudian salah satu tips juga memang saat kita masak nih pengolahan opor misal ya, kita bisa membuat karinya dulu, bumbu karinya, kemudian ayamnya sudah direbus gitu ya, sudah direbus, sudah pakai bumbunya. Nah saat terakhir sebelum kita menyalakan api kita bisa menuangkan santannya. Gitu. Jadi setiap kita memasak misal di rumah ada 4 orang, jadi kita bisa masak 4 sampai 5 porsi lah, gitu. Kemudian nanti santannya baru dimasukin, nanti kita sajikan, gitu. Jadi konsepnya ready to serve, gitu ya. Jadi jangan diulang-ulang pemasakannya. Gitu. Kalau ini Bu Dea, kadang kan memang kita nih yang khususnya orang-orang yang diet biasanya sudah underestimate nih sama santan gitu kan. Makanya sekarang tuh lagi hitsnya penggantian menjadi susu gitu. Betul. Itu sebenarnya dari sisi kesehatan itu bagus nggak sih Bu? Oke, berarti kita sekarang bahas santan sama susu ya, karena banyak banget nih sekarang juga pengganti susu itu santan karena rasanya mirip ya, creamy, gurih gitu ya. Nah, sebenarnya gimana nih kalau susu? Di sini ditampilkan gitu ya untuk komposisi santan sama susu kita bandingkan. Nah, sebenarnya yang orang-orang takut itu memang kolesterol ya di santan. Ternyata sebenarnya kolesterol ini dihasilkan dari protein hewani gitu ya. Jadi sebenarnya untuk susu sapi memang dia yang ditemukan kolesterolnya sebanyak 5 gram. Jadi kalau misalnya santan sebenarnya nggak ada kolesterol. Gitu. Karena dia sumbernya dari nabati. Dia alami dari tumbuh-tumbuhan. Jadi sebenarnya kolesterol juga tubuh kita udah bikin kolesterol kok Mbak. Menurut studi Harvard gitu ya. Tubuh kita tuh udah ada 80% kolesterol sendiri. Nah, sisanya 20% dari makanan. Nah, makanannya yang mana? Berarti makanannya yang dari hewan-hewanan itu yang mengandung kolesterol. Seperti susu sapi. Tapi kalau misalnya santan memang dia tidak ada kolesterolnya. Betul. Berarti orang awam selama ini salah gitu ya. Kita kan malah milih, jangan pakai santan, pakai susu aja lebih bagus gitu. Ternyata santan lebih bagus gitu karena nggak ada kolesterol. Iya, santan tidak ada kolesterol. Dan memang kalau susu sapi kan sudah melalui proses yang ultra proses gitu ya, proses berlebih gitu. Jadi memang lebih baik memang santan karena dia alami dari kelapa.
Oke, walaupun santan baik sebenarnya ya, Bu tadi untuk tubuh kita sebenarnya kalau konsumsi santan berlebih itu sebenarnya juga kurang bagus ya. Oh iya, pasti santan berlebih gitu ya. Betul. Nah, definisi santan berlebih memang santan yang sudah menjadi lemak jenuh ya. Oke. Gitu, yang sudah diulang-ulang pemasakannya. Gitu. Jadi efeknya tuh kayak gimana ke badan kita kalau misalnya kita konsumsi berlebihan santan? Oke, jadi kalau misalnya berlebihan kan kalau kita masak santan ya, masak opor gitu, ada diangetin berkali-kali, di atasnya itu ada seperti lemak ya, lemak yang ngumpul. Oh iya, Itu yang kuning-kuning gitu ya. Oke, nah itu bayangkan ketika si lemak jenuh itu yang sudah teroksidasi itu ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya di luar aja itu lengket ya, itu nggak enak nempel-nempel. Nah kalau di dalam tubuh kita tuh kayak gimana, gitu ya? Okay. Mau lihat gitu ya? Boleh, mau lihat lemak. Tim kreatif boleh? Tim kreatif boleh? Slide-nya. Slide-nya. Oke. Oh ini dia. Oke, nah jadi untuk di foto yang paling kiri ya, itu memang dalam pembuluh darah kita itu memang ada lemak. Jadi kita nggak boleh takut sebenarnya sama lemak. Ya, karena kita butuh lemak. Gitu. Nah, fungsinya lemak dalam tubuh juga untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh kita, gitu ya, sebagai perlindungan organ-organ. Nah, untuk lemak yang normal bisa kita lihat untuk di gambar yang tengah, gitu ya, lemaknya kecil-kecil, gitu ya. Nah, ketika dia sudah menjadi lemak jenuh dan sudah teroksidasi, dia akan numpuk nih. Bulat-bulatannya lebih besar-besar. Nah, diibaratkan pembuluh darah kita tuh seperti selang. Ketika ada yang menyumbat, semakin lama berarti dia lemaknya akan numpuk gitu ya. Nah, kalau lemak sudah numpuk, kalau selang sudah kesumbat, itu pasti ujung selangnya akan pecah gitu ya. Diibaratkan jantung kita adalah kerannya. Ketika si keran itu sudah pecah, gitu ya. Kalau dia sudah pecah berarti untuk jantung kita akan bermasalah. Bisa kebocoran jantung atau pembengkakan jantung gitu ya, atau misalnya kolesterol tinggi. Gitu. Oke. Bu Dea, itu di gambar bawah kiri itu lemak yang nempel di organ tubuh. Iya. Berarti itu visceral fat. Iya, itu benar. Itu contoh visceral fat gitu ya, yang numpuk di dalam tubuh kita. Nah, itu pasti kalau dibayangkan gitu ya, akan membahayakan tuh usus. Ketika kita harus memompa makanan, tapi di situ ditutupin lemak, ditempelin lemak, berarti usus kita akan berat sekali mencernanya. Gitu, dia harus lebih ekstra mencerna. Gitu. Atau malah nanti nggak bisa mencerna, jadi makanannya tidak tercerna dengan sempurna, gitu, karena penumpukan lemak yang terhimpit. Visceral fat ini kan salah satu lemak yang sulit untuk dihilangkan kan ya. Saya aja yang terbilang ceking, visceral fat saya itu cukup tinggi loh. Ada tips-tips nggak untuk menghilangkan visceral fat di dalam badan? Kalau visceral fat gitu ya, balik lagi ke tadi olahraga. Jadi untuk olahraga bisa olahraga beban. Olahraga beban gitu ya. Karena kenapa? Karena otot kita juga harus di training. Gitu. Ketika otot kita nggak di training, lemak itu tidak akan susut. Gitu. Jadi tetap harus olahraga beban. Kalau misalnya nggak punya gym di rumah, boleh dengan cara sit up, push up atau back up gitu ya. Pull up juga bisa gitu. Karena kan kita ingin menghilangkan visceral fat di perut gitu ya. Berarti tipsnya bukan kardio ya, malah kebalikannya harus angkat beban gitu. Jadi kalau kardio itu memang untuk jantung. Kalau angkat beban itu untuk mengurangi lemak dan menaikkan massa otot. Menarik ya. Menarik banget bahasannya, banyak hal baru nih saya baru belajar. Betul. Tadi kita udah bahas tipsnya, udah bahas makanan beratnya. Kalau untuk cemilan sendiri juga ada nggak sih? Mungkin Bu Mbak Desi ya. Bisa singkat menjelaskan ke kita. Oke, kalau cemilan ya, biasanya kan kalau cemilan-cemilan Lebaran itu tinggi susu gitu ya, tinggi butter, kemudian margarin, isinya tinggi lemak, kemudian kolesterol juga, dan manis-manis pasti tinggi kalori. Nah, sebenarnya kalau misalnya cemilan-cemilan saat ini tuh kita ada inkulturasi dari negara barat, karena konsumsinya di awal seperti isinya terigu, susu, kemudian mentega. Nah, sebenarnya Indonesia juga punya cemilan-cemilan sehat, gitu ya. Oke, nah biasanya contohnya nih ada kacang terjun. Pernah dengar mungkin? Enggak pernah. Mungkin Bapak Ibu yang dari Sumatera Barat kenal kacang tojin gitu. Oke, nah kacang tojin ini di Medan banyak. Medan Bu banyak. Di Medan ya. Oke, nah enak ya Pak Bu kacang tojin? Enak banget.
Nah, sebenarnya kacang tojin itu lebih sehat daripada kita makan nastar atau misalnya daripada putri salju gitu ya. Karena kacang yang pertama lemaknya lemak baik, kemudian kacang tojin itu biasanya dimasak pakai rempah-rempah ya. Nah, rempah-rempah itu salah satunya adalah antibakteri. Gitu, dia sebagai antioksidan juga, antibakteri, anti jamur. Nah, kemudian Indonesia juga kaya dengan apa namanya macam-macam kacang. Ada kacang mete, kacang koro, kacang Bogor juga. Nah, tentunya kita bisa memilih pemasakan lebih sehat. Jadi jangan digoreng ya sekarang. Boleh di oven aja. Oke. Gitu. Kemudian next lagi ada selondok. Pernah dengar? Belum. Prabu. Ini daerah mana nih? Daerah Jawa ya ini selondok Jawa nih. Tengah, Bu. Oh, Ciamis. ya dari Jawa Tengah ya. Betul. Selondok itu dari ketela. Oh iya. Pondok Singkong, dari Singkong. Oke. Oke, terus lanjut lagi masih di daerah Ya, Jawa. Telo, Pak. Telo ya, iya betul Pak Telo. Kemudian next lagi ada emping geprek. Ada yang kenal Bapak Ibu? Kalau empingnya saya tahu mungkin Empingnya tahu geprek. Biasanya Jawa Tengah ini. Jawa Tengah ya, ini masih Jawa Tengah emping geprek. Berarti familiar ya? Nah, mungkin ada salah satu nih yang kurang familiar, ada Tobaro Dange. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu? Di Makassar ada Mbak Dea. Oh, Makassar. Kirim ke Jakarta. Ya, dari mana-mana. Ini untuk yang di Makassar. Nah, Tobaro Dange itu sebenarnya sehat sekali karena dia dari apa namanya ubi dicampur ada serat-seratnya gitu seperti apa namanya kalau di Jepang kerak telur. Nah, itu gambarnya kayak gitu. Itu untuk Tobaro Dange. Kita ke Indonesia Timur lagi nih. Nah, ada dari Bagiak Nari. Gitu. Udah pernah tahu Bagiak Nari? Belum. Makassar banyak Mbak Dea. Makassar lagi. Oh, ini daerah Makassar. Ambon. Kirim. Kirim Makassar, betul. Mbak Widya kirim ke Jakarta. Oke, Bagiak Kenari itu sehat ya. Dia dari kenari kacang itu, kemudian dia juga cepat apa namanya mengenyangkan, gitu ya. Daripada kita harus kalau kita makan nastar 3 kan kita nggak kenyang ya. Betul. Padahal nastar 3 itu kalorinya sebesar kita makan nasi pakai lauk. Ibaratnya nasi pakai telur, gitu ya. Kalori 3 butir nastar. Gitu. Kalau kita makan Bagiak Kenari 1 aja sebenarnya kenyang. Gitu, karena dia karbonnya tinggi, gitu ya. Kemudian dia apa namanya untuk lemaknya juga tidak ada. Gitu. Baik. Aku menarik nih untuk emping. Emping ini bukannya orang kenal bisa untuk bikin asam urat ya? Atau gimana ini? Asam urat ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada penyakit itu memang dietnya berbeda. Oke. Oke, tapi kalau di sini tidak ada asam urat, sebenarnya boleh makan emping. Oke deh, makasih banyak Ibu Dea untuk informasinya. Mungkin ini karena waktunya juga terbatas ya Mas Peter. Mungkin Bu Dea bisa kasih kita kesimpulan nih, tips lebaran anti lebar. Oh, pastinya. Gimana? Pasti yang pertama, kalau lebaran kita harus ingat nih, jangan kalap. Gitu ya, harus tahu batasan porsi. Gitu ya. Itu yang paling pertama, batasan porsi. Itu yang utama. Kemudian tetap dengan prinsip gizi seimbang. Jadi misal dalam 1 hari lebaran itu kita tentukan hari lebaran gitu. Misal hari santannya hari lebaran pertama. Oke, lebaran pertama kita nggak apa-apa makan santan. Nah, next di lebaran hari kedua kita bisa bangun lebih pagi, kemudian kita bisa melakukan aktivitas fisik, bisa lari. Kemudian untuk makannya balik lagi ke makanan awal. Jadi stop santan, gitu ya. Oke. Lalu kemudian ada lagi kalau misalnya kita mau berkunjung nih ke rumah nenek, om gitu ya, jangan setiap tempat kita makanin gitu. Kita cicipin makanan yang opornya, rendangnya gitu ya. Kan nggak enak. Nah, caranya gimana nih? Kita harus diusahakan sebelum kita jalan-jalan gitu, kita makan buah. Boleh 1 buah apel atau 1 potong pepaya. Karena itu seratnya tinggi, itu akan memicu otak kita untuk kenyang. Atau misalnya kalau nggak mau makan buah, bisa dengan air minimal 2 gelas. Jadi otak kita sudah termindset kenyang di awal, jadi kita nggak akan kalap. Oke, sedikit-sedikit boleh gitu ya. Tapi jangan makan berat di tempat ini gitu. Oke. Gimana kalau kita akhiri saja sesi hari ini? Sesi dengan Bu Dea pastinya. Padahal sebenarnya informasinya banyak banget ya Mas Peter. Cuman memang terbatasnya waktu. Mungkin nanti Mbak Dea bisa datang lagi ke sini bagi informasi yang lain lagi pastinya. Terima kasih sekali Bu Dea atas informasinya. Kita senang banget banyak hal-hal baru yang kita pelajari. Semoga nantinya
bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat. Amin. Betul nggak, Bu? Betul banget, karena benar ya Bu Dea, karena cantik itu nggak hanya dari luar ya Bu, Iya. tapi juga dari dalamnya Mas Peter. Bisa aja, Bu Desi. Oke, saya izin ke Bu Dea, kita boleh lanjut ke sesi berikutnya. Oke, boleh. Ya. Mas Terima Peter. kasih.